Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan perdana ini, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mengenal sebuah teks. Namanya teks deskripsi. Tapi sebelum kita mengenal lebih dalam, lebih jauh tentang teks deskripsi, teman-teman bisa melihat contoh berikut. Nah, itu adalah contoh dari teks deskripsi. Melalui contoh tersebut, teman-teman tentu tadi sudah membaca, bukan? Apa yang teman-teman baca? Teman-teman akan mendapatkan penjelasan tentang rumah dari Andi. Kemudian, teman-teman juga mendapatkan penjelasan tentang detail yang ada di dalam rumah Andi, berupa halaman yang luas. Kemudian, pada halaman tersebut banyak sekali bunga dengan warna yang beragam. Nah, itulah salah satu contoh dari teks deskripsi. Tapi, apa itu sebenarnya teks deskripsi? Dan apa saja yang ada dalam teks deskripsi? Jadi, apa itu teks deskripsi? Dan apa saja yang ada di dalam teks deskripsi? Mari kita kenali teks deskripsi. Secara kata, teks deskripsi berawal dari deskripsi, yang berarti menggambarkan. Maka, teks deskripsi adalah tulisan yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Objek yang digambarkan bisa tentang keadaan alam, hewan, orang, ataupun yang lainnya. Lalu, apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuannya adalah mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu objek secara jelas, sehingga pembaca bisa ikut seolah-olah merasakan, melihat, mendengar, merasakan suatu objek yang digambarkan oleh seorang penulis. Ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, menggambarkan secara khusus. Maksudnya, objek yang digambarkan haruslah khusus. Misalnya ketika kita akan menggambarkan gunung, maka kita harus memilih salah satu gunung yang ada di Indonesia misalnya. Kita memilih Gunung Slamet. Maka itu sudah secara khusus. Tapi jika kita hanya menggambarkan gunung, itu masih umum. Karena antar gunung satu dengan gunung yang lainnya tentu berbeda, bukan? Selanjutnya, ciri yang kedua adalah menggambarkan secara konkret, benar, dan nyata. Melalui penggambaran secara benar dan nyata ini, pembaca bisa ikut seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengar apa objek yang digambarkan. Yang ketiga adalah menggambarkan secara rinci tentunya. Kenapa? Sesuai dengan kaidah teks deskripsi, yakni menggambarkan objek secara jelas dan terperinci, maka cirinya adalah teks ini harus merinci, mendetailkan objek yang digambarkannya. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah mengenal struktur dalam teks deskripsi. Apa saja yang ada dalam teks deskripsi? Itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah identifikasi atau pernyataan umum. Dalam identifikasi atau pernyataan umum berisikan tentang pengenalan umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Bisa berupa nama objek, lokasi objek, sejarah objek. Nah, selanjutnya struktur yang kedua adalah deskripsi. Di dalam deskripsi ini mulailah terjadi pendetailan atau perincian dari objek yang digambarkan. Bisa berupa warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Dan terakhir, struktur dalam teks deskripsi adalah penutup. Dalam penutup berisikan tentang kesan ataupun kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Itulah pembelajaran kita hari ini, mengenal tentang
pengertian, dan struktur teks deskripsi. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar dan Ustadz harapkan teman-teman selalu rajin dalam membaca. Karena dengan membaca, teman-teman akan menambah pengetahuan wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.